بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hajju Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah saat ini Allah masih memanjangkan umur kita dan Allah masih terus menjadikan kita di antara hamba-hamba yang semangat mengejar ridhonya, yaitu melalui ilmu yang bermanfaat. Kita masih sedang membahas tentang tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat. Perlu diingat selalu teman-teman, disebut tanda-tanda ini kecil dengan istilah asyrat, tidak semata-mata kecil, ya, tidak semata-mata kecil. Tapi karena mayoritas manusia tidak memperdulikan tanda-tanda tersebut. Nah, itu perlu digarisbawahi teman-teman. Kenapa para ulama mendapati kata asyrat untuk tanda-tanda yang sudah terjadi, kemudian selesai, bermunculan dan terus berlangsung sampai datangnya hari kiamat besar? Karena tadi manusia mayoritas tidak memperhatikan tanda-tanda tersebut, sehingga masih beranggapan kiamat masih lama. Dan dengan sikap yang seperti ini membuat mereka santai dalam hidup ini, membuat mereka tidak berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya buat di akhiratnya. Nah, inilah sehingga disebut asyrat atau tanda-tanda kecil. Nah, kita yang alhamdulillah duduk di majelis ilmu dan dengan serius, ya. Jadi bukan sekedar duduk, bukan sekedar mendengar, tapi benar-benar ingin apa yang didengar kemudian menjadi dilihat dan menjadi ilmu, menjadi iman, menjadi i'tiqad yang benar. Sehingga kita melihatnya tidak seperti masyarakat umum
tidak menganggap kecil lagi, tetap itu adalah besar. Ya. Nah, saudaraku, itu jadi yang perlu dicatat. Kemudian kita masih berbicara tentang fitnah. Ya, jadi di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah Rasul sudah mengatakan akan terjadinya fitnah dan itu masuk ke setiap rumah. Ya. Fitnah tersebut masuk ke setiap rumah. Dan itu ternyata teman-teman yang Allah muliakan sudah terjadi di abad pertama dari Hijriyah dan belum jauh dari wafatnya Rasul SAW. Bahkan ketika Rasul sendiri masih ada, itu tanda-tanda akan terjadinya fitnah yang masuk ke setiap rumah tuh sudah di depan mata beliau. Nah, apalagi sekarang, ya, apalagi sekarang. Berarti setiap rumah ini sudah benar-benar dipenuhi, ya, fitnah tersebut. Nah, insya Allah kita akan mengetahui apa yang tadi saya sampaikan melalui bahasan tentang Khawarij atau munculnya Khawarij. Jadi di antara fitnah ini sebenarnya Khawarij. Walaupun Khawarij bisa jadi bahasan tertentu akan munculnya Khawarij menurut para ulama, tapi ini bagian dari fitnah. Nah, kalau sudah mengetahui seperti apa keadaan Khawarij, ya, kita akan justru mengatakan ini adalah tanda kiamat yang besar. Ya, kenapa? Nanti kita lihat dalam isi dari hadis-hadis yang berbicara tentang Khawarij. Nah, teman-teman, saya tidak akan bicara definisi Khawarij dulu, tapi saya ingin menyampaikan hadis ini terlebih dahulu. Ya. Nah, ini ada dalam Sahih Bukhari, ya, dan banyak hadis-hadis yang tentang Khawarij, tapi saya tidak menampilkan banyak. Ya. Ini An Suwaid bin Ghafalah, dari Suwaid bin Ghafalah qala, berkata. Siapa yang berkata? Aliun radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallam, saya mendengar Rasulullah sallam yaqul, bersabda, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam, yaqulun min khairi qaulil bariyah yamruqun minal islami kama yamruqus sahm minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aynama lakitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Dari Suwaid bin Ghafalah bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti, ya, akan datang satu kaum yang usianya muda-muda, lagi bodoh-bodoh akalnya. Mereka berbicara tentang kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati tenggorokan. Maka oleh karena itu, dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka tersebut. Nah, ini teman-teman, ya. Di sini para ulama bersepakat adalah kandungan hadis ini berkaitan dengan ciri-ciri Khawarij, ya. Ciri-ciri Khawarij. Khawarij dari kata kharaja artinya keluar. Kharij
orang yang keluar. Jamaknya di samping kharijun ada juga khawarij. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan. Ya. Intinya seperti itu. Ya. Namun ini nampak jelas dan mulai berkelompok itu ketika di kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Adapun sebelumnya belum begitu marak, ya. Namun itu sudah ada ketika Rasulullah SAW masih ada, ya. Jadi Rasulullah masih ada, itu sudah ada. Namun tidak semarak sekarang atau ketika ke masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, fitnah yang akan kita atau sedang kita rasakan ini setelah kita mengetahui hadis ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali, ya. Dan benar-benar kita harus memperhatikan dua kelompok besar ini yang sudah kita bahas pada kesempatan kemarin. Siapa dua kelompok besar ini? Dua kelompok besar yang satu kelompok berhati putih, satu kelompok lagi berhati hitam. Tidak ada tiganya, cuma dua. Maka ini bentuk kemudahan dari Allah untuk hamba-hambanya yang merindukan keselamatan baik sebelum hari kiamat terlebih setelah hari kiamat. Yaitu apa? Ingin berada di kelompok orang-orang yang hatinya putih, ya. Dan kemarin sudah kita bahas orang-orang yang hatinya putih, ya. Orang-orang yang hatinya putih adalah yang berusaha mengetahui, memahami mana ma'ruf, mana mungkar, ya. Mana ma'ruf, mana mungkar. Dan tidak sekedar mengetahui dan memahami, tapi juga mempraktekannya, mengamalkannya. Mana yang ma'ruf dikerjakan, mana yang mungkar tinggalkan. Sedangkan orang-orang yang hatinya hitam tidak demikian, ya. Mereka adalah la ya'rif ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Mereka tidak mengenal, ya, apalagi memahami, ya, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Sehingga yang ma'ruf biasa, yang mungkar pun demikian. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Karena hatinya sudah hitam dan sudah dikuasai oleh hawa. Ketika bicara hawa, kita biasa mengatakan hawa nafsu. Dan yang harus kita pahami, hawa sama dengan hawa nafsu sama dengan syubhat dan syahwat. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Jadi syubhat dan syahwat sudah memenuhi hati mereka yang hitam, sehingga tidak tahu apa itu ma'ruf, apa itu mungkar, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, tidak tahu, ya. Mana sunnah berupa sunnah istilah dalam akidah, dalam hadis, mana sunnah dalam fikih, tidak paham, tidak mengerti, ya. Mereka kalkuzimul jakhian, mereka diibaratkan gelas atau mungkin yang telungkup, sepertinya kosong, ya. Kalau ini ditelungkupkan, airnya pasti terbuang. Kita menduga dengan kuat bahwa gelas itu kosong, tapi kata Rasulullah tidak kosong, penuh. Tapi apa yang memenuhinya? Tadi hawa. Yang memenuhinya adalah syubhat dan syahwat. Syubhat adalah berkaitan dengan ilmu. Kita selalu berkeinginan untuk beramal, namun kita tidak memperdulikan kebenaran amal ini, ya. Padahal itu amal berdosa, itu berarti syubhat namanya, ya, itu syubhat. Semua amal-amal yang berujung dengan keburukan, yang kita tidak memperhatikan dulu tentang kebenaran ilmu tersebut,
maka itu syubhat namanya. Sedangkan ketika keinginan yang kuat atau lemah yang berhubungan dengan fisik duniawiyah yang ujung-ujungnya pasti dosa, itu syahwat. Nah, dua hal inilah yang ada di dalam hati-hati mereka yang sudah ditetapkan hitam. Nah, makanya sekali lagi teman-teman, Allah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk bisa mengetahui apakah hatinya hitam atau hatinya putih. Ya. Nah, dengan bahasan ini insya Allah, ya, Allah akan perkuat kekuatan kita yang merindukan berada di kelompok hati yang putih. Nah, teman-teman, ya, lihat sebelumnya ini mengingat saja nasihat Rasulullah, ya, karena sekarang manhaj Khawarij sudah di mana-mana, ya. Antara mereka sadar atau tidak, ya. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Tetap bertakwa kepada Allah, tetap mendengar kepada para pemimpin, ya, kepada para umara, kepada para ulama, dan tetap taat, ya. Kemudian selama tidak diperintah bermaksiat, ya. Kemudian tetap berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita tidak mengenal sunnah dalam istilah ini, kita nggak bisa menikmati, ya, amal-amalan sunnah. Kalau kita tidak paham ada sunnah dalam istilah akidah atau tauhid, ada sunnah dalam istilah disiplin ilmu fikih, ya. Nah, mayoritas manusia tidak paham, ya, sunnah yang di dalam disiplin ilmu hadis atau akidah. Kebanyakan pahamnya, taunya sunnah dalam ilmu fikih yang ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak masalah. Nah, kebanyakan itu, ya. Sehingga ini tidak memotivasi baik amalan yang sunnahnya ataupun amal yang wajibnya. Maka ketika mengerjakan yang wajib tidak peduli, ya, berpengaruh atau tidak, ya, pada keimanannya. Setelah itu mengerjakan sunnahnya tidak. Kenapa? Kan nggak dikerjakan juga nggak berdosa. Nah, ini tidak paham sunnah dari sisi ilmu hadis atau ilmu akidah, ya, dan ini terjadi. Kemudian jauhi bid'ah, yaitu praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memahami ciri-ciri hati yang putih dan ciri-ciri hati yang hitam. Tadi sudah disampaikan. Dan kelima, tetap berada dalam jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin, yakni maksudnya ahlus sunnah wal jamaah jika ada. Jika tidak ada, tetap sendiri. Begitu kata Rasulullah, ya. Al jamaah man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Tetap disebut jamaah walaupun sendirian, selama wafaqal haqqa, selama komitmen dengan yang hak, ya, selama komitmen dengan kebenaran. Nah, ya teman-teman, jadi ini nasihat Rasulullah dari beberapa hadis yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita ke sini. Saya sudah pisah-pisah potongan hadis ini sesuai dengan yang disampaikan di sini, dan itu menjadi ciri-ciri orang-orang Khawarij, ya, menjadi ciri-ciri orang Khawarij. Di sini ada usianya muda-muda, ya, lagi bodoh-bodoh akalnya. Nah, lihat teman-teman, hudatsaul asnan, artinya tadi usianya muda-muda, ya. Apa yang dimaksud dengan usianya muda-muda? Maksudnya adalah mereka baik yang tua, ataupun yang muda, hanya memiliki semangat juang, hanya memiliki semangat beribadah, hanya memiliki semangat berdakwah dan lain sebagainya. Namun mereka tidak dewasa. Apa maksudnya
dalam kesemangatannya tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak berilmu. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi maksudnya tidak dewasa itu tidak berilmu dalam kesemangatannya. Ya, jadi semangat hanya semangat begitu, tidak peduli bagaimana caranya, ya, apa manfaatnya, apa konsekuensinya. Udah yang penting udah berjalan seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud muda usianya adalah mereka baik yang sudah tua usianya, terlebih yang masih muda itu sendiri hanya memiliki semangat juang, semangat beribadah, semangat berdakwah, semangat berjihad, namun mereka tidak dewasa dalam kesemangatannya tersebut, atau dengan kata lain mereka tidak berilmu. Mereka bersemangat, apa sebabnya? Karena merasa ada pendukung. Ya, itu karena ada pendukung dan karena ada pengikut dan jumlahnya mayoritas. Padahal semuanya tidak berilmu. Nah, makanya teman-teman saya ingatkan, teman-teman buka kajian, ya, jangan targetnya banyak jamaah, ya, jangan banyaknya yang hadir itu menjadi target dan merasa senang, jangan, itu bahaya. Ya, seorang ulama ditanya, ya Syekh, wahai Syekh, saya gembira kalau ketika kajian itu yang hadirnya banyak, tapi saya tidak semangat kalau pas yang hadirnya sedikit. Apa jawaban Syekh? Utruk dzalikal majlisu. Tinggalkan majlis seperti itu. Karena itu adalah majlis yang buruk. Ya, majlis yang buruk alias tidak ada manfaat. Jadi target kita buka kajian bukan agar yang hadir banyak, bukan. Tapi ada fasilitas menyampaikan kebenaran. Itu teman-teman. Jadi target kita di majelis ilmu mendapatkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Ya. Tidak ada yang lain. Yang hadir ada banyak, yang hadir tidak banyak, itu bukan target. Ya. Bukan target. Target kita hanya menyampaikan. Allah mengingatkan Rasul SAW, wa ma alaika illal balagh. Tugasmu wahai Rasul dan semua Rasul hanya menyampaikan. Yang dimaksud kebenaran. Ya. Jadi jangan kita melemah atau menguat karena jamaah banyak atau sedikit. Itu berbahaya. Itu termasuk syubhat dan juga syahwat di dalamnya. Ya. Akhirnya apa? Kalau targetnya banyak, berbagai macam cara bisa dilakukan, walaupun syubhat, walaupun syahwat. Akhirnya kebenarannya tidak ada. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan sampai masuk ke dalam hudatsaul asnan. Silakan coba direnungkan. Sudah adakah sekarang? Banyak. Hudatsaul asnan sudah banyak. Di lingkungan kita pun sudah banyak. Mereka hanya punya semangat. Tapi tidak ada ilmu. Dakwah gimana caranya? Yang penting dakwah, walaupun salah tidak peduli. Hudatsaul asnan. Khawarij, pemikirannya khawarij, manhajnya khawarij. Tapi kalau kita begitu kan tidak akan mengaku. Ya. Termasuk mungkin kita sendiri seperti itu. Dan kita tidak makan. Kenapa? Berarti itu punya keyakinan bahwa khawarij itu enggak benar. Tapi tetap aja prakteknya begitu lagi. Ya. Nah ini teman-teman. Jadi orang-orang khawarij, kata Rasulullah, hudatsaul asnan. Muda-muda. Bukan semata-mata muda secara fisik, tapi maknawi.
Ya, artinya apa? Tidak dewasa dalam ibadah, tidak dewasa. Mendapatkankah begitu? Banyak. Jangankan di kalangan umatnya, di kalangan tokohnya sendiri, ibadahnya nggak dewasa. Sholat, tidak peduli sudah benar atau tidak sholatnya, ya kan? Yang penting sholat sudah selesai. Tapi kualitas sholatnya tidak diperhatikan. Itu namanya hudatsahul asnan, tidak dewasa dalam beribadah. Ya. Tabligh, syiar, katanya syiar, apa aja dilakukan. Musalah nggak peduli. Yang penting banyak yang hadir. Hudatsahul asnan. Ya, itu namanya hudatsahul asnan. Nah, itu teman-teman. Jadi mari dengan kita mengetahui hadis-hadis tentang Khawarij, kita harus lebih berhati-hati. Ya, jangan sampai kita terpapar isme Khawarij. Ya, Khawarijisme itu manhaj. Ini namanya manhaj. Ya, artinya cara beragamanya orang-orang Khawarij. Ya, jadi pertama, orang-orangnya baik muda atau tua tidak dewasa alias tidak berilmu. Nah, jadi kitanya harus didewasakan oleh dan dengan ilmu. Ya, jangan didewasakan karena banyaknya orang. Ya, jangan. Ya, karena tadi al-jama'atu man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Sebutan jamaah itu bukan melihat orang banyaknya, tapi kebenaran yang dipegangnya. Ya. Kenapa? Karena yang dimaksud jamaah adalah jama'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud jamaah adalah para sahabat. Bukan kita-kita ini, para sahabat. Itu yang dimaksud jamaah, ya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya baca, yang dimaksud usia muda adalah bukan semata-mata muda, tapi orang yang tua, apalagi yang muda, semangat juangnya, semangat ibadahnya, semangat jihadnya, semangat dakwahnya tanpa ilmu. Ya. Yang kedua, supahaul ahlam. Supaha itu dari safi. Safi itu bodoh. Ya. Apa itu supahaul ahlam? Bodoh-bodoh, akalnya lemah. Apa maksudnya? Jangankan yang muda-muda, ya, yang tua-tua pun mereka bodoh dari ilmu yang benar. Mereka tidak mengetahui mana hal-hal yang maslahat buat mereka. Malahan mereka terus melakukan hal-hal yang madarat, yang mencelakai, ya, yang merusak baik kehidupan dunia terlebih di akhirat. Mereka tidak mengenal apa itu syubhat, apa itu syahwat. Mereka itu jauh dari ilmu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi supahaul ahlam, ciri orang-orang Khawarij. Ya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan ilmu, ya, yang akan menghiasi diri kita menjadi akhlak yang mulia karena amal yang benar, maka kita akan tidak disadari memiliki di antara sifat Khawarij. Apa itu? Bodoh. Ya, bodoh. Seperti itu teman-teman. Jadi supahaul ahlam adalah bodoh. Akalnya bodoh. Amal-amalnya tidak berdasarkan ilmu. Seperti itu. Jadi hampir, ya, antara hudatsaul asnan dengan supahaul ahlam memang menyatu. Ya, menyatu. Seperti itu. Nah, teman-teman, berarti kita harus mengetahui hakikat bodoh. Ya. Kalau kita tidak mengakui hakikat bodoh, ya kita akan bodoh terus. Sebagaimana pertanyaan Hudzaifah al-Yamani, kenapa beliau bertanya kepada tentang keburukan, yang sementara mayoritas manusia bertanya tentang kebaikan? Ya. Makhafatan ayyudrikani, kata Hudzaifah al-Yaman, saya takut, ya, keburukan tersebut menimpa diri saya, maka saya ingin bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan-keburukan, bukan untuk dipraktekkan, bukan untuk diamalkan,
tapi untuk menjadikan saya bisa berjaga jarak dari keburukan tersebut. Nah, apa itu keburukan, teman-teman? Haqiqatus safah, ya, jahlul insani bi masalihi nafsih wa sa'yuhu fi ma yudirruh. Arti bodoh yang sesungguhnya atau orang itu disebut bodoh jika dia tidak mengetahui atau tidak mau tahu hal-hal yang maslahat buat dirinya. Malah dia terus saja melakukan hal-hal yang madarat bagi dirinya. Nah, itulah bodoh. Ya. Walaupun dia gelarnya banyak, ya, gelar dunianya banyak, ya, berentet, tapi lihat praktek agamanya. Praktek agamanya jauh sekali, itulah bodoh. Ya. Itulah bodoh. Teman-teman masih ingat sabda Rasul SAW tentang orang yang bodoh dalam masalah ilmu akhirat, tapi mereka hebat dalam ilmu dunia. Apa kata Rasulullah? Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Begitu kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah yang maha mulia yubghidu, benci, ya, kepada siapa? Kulla alimin bidunya, kepada setiap orang yang hanya pintar, yang hanya tahu dalam ilmu dunia. Wa jahilin bil akhirah, sedangkan ilmu tentang akhiratnya bodoh. Allah benci. Allah benci. Ya. Jadi gimana dong? Jadikan ilmu dunia yang sudah kita miliki untuk mengejar akhirat kita, ya, untuk mengejar akhirat kita. Kita berhasil dari kerja kita, kita dapat uang, ya. Setiap teman-teman kerja yang dikejar kan pasti uang, ya, ditabung terus, mau dipakai untuk kepentingan agama, sayang. Nah, ini jangan-jangan nanti Allah benci kepada orang seperti ini, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi apa yang kita peroleh dari hasil kerja keras kita jangan sampai diorientasikan buat dunia, tapi harus buat akhirat. Ya, kenapa? Tadi Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, benci kepada orang yang hanya punya target dunia. Dan ini menunjukkan sedang tumbuhnya ketidakikhlasan pada diri tersebut, ya. Karena orang ikhlas itu tandanya dua, ya. Tandanya satu, mengharap dari yang dia kerjakan ridha Allah, ya. Dan yang kedua, apa yang dia kerjakan begitu semangatnya untuk akhiratnya. Itulah orang ikhlas, ya. Jadi apapun yang dia kerjakan buat akhiratnya, buat akhiratnya, buat akhiratnya. Maka karena buat akhirat dia nggak boleh sembarang. Harus setiap aktivitas dia punya nilai pahala buat akhirat. Nah, ini teman-teman. Jadi hakikatus safa, hakikat bodoh, ya. Hakikat adalah mala budda ayuhfadha, sesuatu yang harus benar-benar jaga. Jadi kita mengetahui orang bodoh itu dijaga. Oh, jangan sampai saya seperti ini nih. Jangan sampai saya menjadi orang yang tidak tahu. Jangan sampai menjadi orang yang tidak mau tahu. Tentang apa? Tentang kemadharatan, tentang kemaslahatan harus diketahui. Kalau saya tahu ini maslahat, saya ambil. Tahu ini madarat, saya buang, saya jauhi. Nah, jadi arti bodoh yang sesungguhnya, ya, kata ulama tafsir, atau orang itu disebut bodoh jika dia tidak mengetahui atau tidak mau tahu hal-hal yang maslahat buat dirinya, malah dia terus saja melakukan hal yang madarat bagi dirinya. Selalulah kita, teman-teman, menjadikan sholat sebagai tolak ukur kita, ya. Jadikanlah sholat sebagai tolak ukur amal-amal kita. Maka jangan bosan memperhatikan gerakan-gerakan sholat, dan jangan meremehkan, ya. Ketika sujud bagaimana posisi tangan, posisi jari-jari, ya. Saya masih
melihat, bukan lagi mendikte. Masih banyak ya teman-teman yang sholat yang sudah benar-benar katanya saya nyunah, masih kalau sujud masih begini tangannya. Padahal kalau sujud gimana? Rapat. Idza sajada dumma. Beliau kalau sujud dumma. Begini dumma tuh, rapatkan. Ya. Posisinya bisa sejajar dengan ini, ya. Sebagaimana kita takbir bisa sejajar dengan ini. Masih banyak teman-teman sholat masih begini ketika sujud. Ya, padahal dumma atau dumma dirapatkan. Nah, kalau ketika berdiri takbir berdiri itu nasaro. Nasaro itu renggang, tapi enggak dibuka. Karena kalau dibuka namanya fajjaro. Ya. Kita masih banyak Allahu Akbar. Ini salah. Nasaro. Nah, nasaro itu begini. Rapat tidak, dibuka banget juga tidak. Ada yang cuma Allahu Akbar. Kayak malas Allahu Akbar. Padahal yang semangat Allahu Akbar. Ya. Ini Allahu Akbar. Nah, seperti tidak semangat sholatnya. Ya, jadi harus perhatikan sekecil apapun. Ya. Ada yang gerak-gerak, ada yang tidak. Kita perhatikan. Kenapa gerak-gerak ya? Saya mah enggak. Kalau enggak tuh umum. Kok ini ada gerak-gerak? Terus perhatikan. Kenapa duduknya begini terus? Jadi jangan sampai merasa sudah selesai. Ya, jangan terus dibahas. Kenapa? Salat itu amalan yang utama yang akan menentukan amal-amal kita nanti di akhirat diterimakah atau tidak. Fa in tamma, jika sempurna, kubirat syairu amali, diterima amal-amal. Kalau fa in lam tatim, kalau enggak sempurna, antara dua, ruddat, ditolak, atau Allah menyuruh malaikat untuk memeriksa ada enggak amal-amal sunnahnya. Kalau amal-amalnya sunnah diperiksa banyak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, ruddat, ditolak. Nah, makanya kata Rasulullah, setiap orang selesai sholat, tapi ternyata Allah mencatat baginya pahalanya berbeda-beda. Ada yang dapat 90, 80, 70, 60, 50, 40, bahkan 0. Wala'iyadzubillah. Ya, teman-teman, jadi jangan sampai kita berada di posisi hakikatus safah, orang yang bodoh, enggak peduli dengan amal kita sendiri. Ya. Jadi jangan malu ya ketahuan tidak tahunya. Justru itulah orang yang cerdas. Jangan malu. Wah, kalau saya tanya ketahuan saya tidak tahu nih. Jangan. Justru itu bodoh. Orang yang cerdas itu justru dia tidak mau menutupi kebodohannya. Orang yang cerdas itu tidak mau menutupi kebodohannya. Justru ingin membuang kebodohannya. Dengan apa? Hidupkan lubun. Lubun itu apa? Potensi awal yang Allah masukkan ke dalam hati untuk mengetahui kebenaran, untuk mencari kebenaran. Itu lubun. Ya. Kalau lubun tidak dihidupkan dengan mau bertanya, dengan mau diskusi, dengan mau menyadari akan ketidaktahuan, tidak akan naik derajat hatinya, ke akal tidak baik, tidak akan. Ya. Apalagi ke fuad, apalagi ke nuha. Yang ada balik lagi ke kolbun lagi. Kalau syurga kolbun, ulaika kal an'ami bal hum adall. Khawarij. Ya, khawarij enggak peduli dengan yang dia kerjakan benar atau salah. Ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Nah, teman-teman, lihat berikutnya. Yaqulun min khairi qaulil bariyah. Dalam beberapa hadis min qaulin nas. Ya, jadi bariyah artinya nas, manusia. Jadi orang-orang Khawarij di antara cirinya adalah yaquluna min khair qaulil bariyah. Mereka semangat berbicara tentang kebenaran. Nah, ya. Bahwa kebenaran itu hanya dari Allah. Tidak ada yang lain. Padahal mereka lepas dari Al-Quran, lepas dari hadis.
Mereka tidak beramal sebagaimana yang mereka sampaikan. Nah, ya. Mereka tidak beramal sebagaimana yang mereka sampaikan, padahal mereka sedang menyebarkan syubhat dan syahwat. Maka kepribadian mereka persis seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, Ya. Apa itu? Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Ya. Jadi terkait dengan semangatnya mereka bicara kebenaran, hanya Al-Qur'an, ya. Tapi padahal mereka seperti ini, ya. Mereka beramal berlawanan, ya. Lisannya bicara Al-Qur'an, ya. Tapi prakteknya jauh dari Al-Qur'an. Makanya kenapa ini kata Rasulullah, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an, akan tetapi tidak melewati kerongkongannya, ya. Tidak melewati kerongkongan yang ada dalam tenggorokannya tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka mungkin baca Quran, ya, mungkin tuh bacaannya bagus, lancar, tidak terbata-bata, ya, tidak terbata-bata, lancar gitu. Sehingga dari situ dinyanyikan, artinya diberi nada, ya, diberi nada. Nah, ya, mereka perindah bacaannya, tapi mereka tidak beramal dengan Al-Quran. Mengapa? Karena mereka tidak memahami yang mereka baca, ya. Jadi ketika kita baca Quran, kita perbagus makhrajnya, kita perbagus tajwidnya, tapi jangan sampai kandungan dari ayat tersebut kita tidak mengetahuinya. Ya, ketika kita hanya fokus kepada bagaimana memperbaiki bacaan, makharijil huruf, tajwidnya, panjang pendeknya, tapi kita nggak memperhatikan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita tidak beramal. Padahal kita sudah baca, ya, sudah baca, kita tidak beramal. Itu berarti ada unsur-unsur khawarij pada diri kita, ya. Walaupun kita tidak menyetempel saya khawarij, dan kita pun tidak tahu kalau itu khawarij, ya. Tapi ternyata ada pada diri kita sifat-sifat atau ciri-ciri yang ada di asli kelompok khawarij, ya. Jadi mulailah sekarang teman-teman baca Quran, kita lihat tafsirnya, kita lihat terjemahnya, kita renungkan. Ketika ada Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Wa basyirih, kita lihat terjemahnya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, bahwa bagi mereka akan memperoleh jannat, surga. Kita lihat wa basyir, kabar gembira. Apa kabar gembira, ya? Kita cari tahu kabar gembira. Nah, makna yang terkandung dalam kata kabar gembira. Nah, akhirnya oh berarti kalau orang beriman tuh jangan sedih. Orang beriman tuh harus selalu bergembira. Apa yang membuat dia gembira? Janji Allah akan diberi surga di akhirat nanti. Tapi dengan catatan aman, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh. Bertanya terus, lubunnya hidupkan. Iman itu apa, ya? Seperti apa iman yang nanti akan digembirakan orangnya oleh Allah dengan diberi balasan surga? Amal soleh itu apa? Terus itulah namanya mempelajari Al-Quran. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah ini tidak ada di diri kita, ya. Jadi orang-orang khawarij itu baca-baca aja udah,
Mereka fokus kepada bagaimana bacaan enak gak didengar. Ya, enak gak didengar nih. Itu aja. Tapi isinya seharusnya dia itu begitu, dia tidak begitu. Ya. Saya makanya suka merenung ketika ada bacaan ayat Al-Quran dari masjid-masjid. Surat Kahfi sedang dibaca. Tapi saya lihat orangnya kok seperti ini ya. Gak seperti yang sedang dia baca. Ya. Kalau kita datangi mereka, kita ingatkan, bisa jadi mereka lebih gagah dari kita. Nah, padahal setelah kita tahu itu adalah ciri-ciri Khawarij, walaupun dia bukan Khawarij sebenarnya, walaupun mereka bukan Khawarij, tapi ciri-cirinya ini ada di diri mereka, di diri kita. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan kita hanya bicara kebaikan, tapi tidak tahu sumber yang kita katakan, sumber yang kita sampaikan, ya. Dan seperti apa yang di kebaikan yang kita sampaikan tersebut. Jadi kalau baca surat Al-Kahfi itu perenungi satu-satu ayat, terus kita hayati, kembalikan ke diri kita. Ya. Dulu kita belajar adab, ya. Adab kepada diri, teman-teman semoga masih ingat. Satu, selalu ingat bahwa kehidupan akhirat itu tergantung kehidupan dunia. Itu adab kepada diri. Ya. Yang kedua, banyak beristighfar dan bertobat. Bukti istighfar yang benar itu Allah terangkan di dalam ayat surah Toha ayat 82. Ya. Jadi kita disuruh banyak beristighfar oleh Allah dan banyak bertobat. Allah terangkan tata cara istighfar yang benar, yang berhasil, itu Allah terangkan di dalam surah Toha ayat 82. Ya. Kemudian banyak bermuhasabah, mengevaluasi. Nah Tadi saya sudah sholat, mudah-mudahan sholat saya berpengaruh kepada diri saya, menjadikan iman saya semakin kuat. Ya. Sebelum sholat tadi ada yang lupa tidak, ada yang tertinggal atau tidak. Setelah sholat apa yang harus kerjakan? Ya. Kan banyak umat Islam setelah sholat melakukan zikir yang tidak dicontohkan Rasul. Itu berarti dia tidak mengevaluasi sholat yang dia kerjakan itu benar atau tidak. Apa buktinya? Setelah sholat lakukan amal-amal yang tidak Rasul contohkan, padahal persis setelah sholat. Nah, berarti dia tidak muhasabah, berarti dia tidak beradab kepada diri sendiri. Kemudian muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan kita mengawasi Allah, kita tidak mungkin mengawasi Allah, tapi Allah tetap berikan kesempatan kepada kita untuk memuraqabah Allah dengan tadi mengenali ayat-ayatnya. Ya. Nah, yang terakhir mujahadah, itulah adab kepada diri. Jangan kita bisa memuliakan orang lain, tapi kita sendiri tidak memuliakan diri. Wa'idzubillah. Ya. Apa yang kata ustaznya, iya, padahal salah. Itu namanya dia memuliakan orang lain, tapi dia sedang mencampakkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang sudah beradab kepada dirinya dengan 5 hal ini, dia pasti bisa memuliakan secara proporsional kepada siapapun. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai yaquluna min khairi qauli bariyah, tapi yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Nah berikutnya teman-teman, yamruquna minal Islam kama yamruqus sam min ramiyah atau minar ramiyah. Yamruqun artinya keluar, lepas, jauh. La ya'ud, tidak kembali. Itu namanya yamruq. Ya. Keluar, lepas, jauh dan tidak kembali. Nah, orang-orang Khawarij itu disebutkan oleh Rasulullah cirinya yamruquna minal islami, dalam hadis lain minad din, ini Islam maksudnya, kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka lepas dari Islam, keluar dari Islam. Nah, keluar di sini apa maksudnya nih? Keluar murtad atau apa? Nah, lihat saja, itu menjadi polemik perdebatan para ulama.
apakah orang Khawarij ini kafir atau tidak? Nah, ya. Nah, lihat di sini teman-teman. Mereka lepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Gimana teman-teman? Ya. Benar-benar ditarik sampai melebihi apa yang sudah ditetapkan. Busur seperti ini. Thread. Itu batas akan-akan. Tapi ketika kita mau melepas anak panah, ditarik sampai keluar dari batas. Keluar dari batas, lepas. Apa maksudnya? Nah, ini maksudnya. Maksudnya adalah bahwa orang Khawarij adalah sebagai muslim yang rajin beribadah. Artinya pengakuannya secara hissi, secara yang nampak kasat mata, baik dirinya ataupun kita melihat, dia muslim. Dia muslim, ya. Mereka sholat, mereka lakukan berbagai macam ibadah yang kalau kita tahu sangat banyak sekali, ya. Tapi mereka tidak memperhatikan ini ibadah yang ada contohnya atau tidak. Jadi rajin ibadah, ya, rajin ibadah. Tapi tadi seperti yang pertama, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, muda-muda tidak dewasa, ya, sufahaul ahlam, akalnya tidak bagus. Nah, mereka rajin beribadah, akan tetapi mereka tidak berpegang teguh pada syarat Islam. Tadi saya contohkan ketika mau dilepas anak panah, keluar dari batas. Busur kan cuma segini, tapi ditarik si benang pun akhirnya seperti itulah. Akhirnya sepertinya keluar dari batas busur yang sudah tentukan. Artinya apa? Orang Khawarij itu ibadahnya bagus, ya. Yang Rasul tidak mengajarkan pun dicari-carinya. Jadi lebih banyak alias gulu, ya, melebih-lebihkan. Seperti itu, ya. Ibadah yang mereka lakukan tidak lahir dari keimanan, tapi sayang karena mereka gulu, mereka melakukan juga tidak berdasarkan apa yang ada dalam syariat Islam, iman mereka tidak sampai ke hati, ya, maka sia-sialah mereka. Jadi ibaratnya busur itu sebagai Islam dan aturan Islam. Nah, orang Khawarij itu ada dalam busur tersebut, artinya dalam Islam, ya. Tapi keberadaannya kita di dalam Islam nggak memperhatikan apa yang ada dalam Islam. Seperti itu. Jadi dia ada dalam Islam tapi nggak tahu Islam. Nah, makanya itu jadi polemik, apakah mereka kafir atau tidak. Nah, ya sudah, kita nggak usah memikirkan itu, tapi pikirkan diri kita. Jangan sampai apa yang Rasulullah terangkan sebagai ciri-ciri itu ada di diri kita, ya. Jadi jangan sampai kita dalam Islam tapi nggak tahu sholat yang benar bagaimana, puasa yang benar bagaimana, amal-amal yang ajaran Rasulullah ada seperti apa. Nah, orang Khawarij enggak seperti itu. Yang penting saya sudah beramal. Yang maha tahu Allah nanti diterima atau tidak Allah. Itu Al-Quran sudah hudan lil muttaqin. Tapi kenapa masih mengatakan yang tahu kebenaran itu Allah? Nanti di akhirat kita buktikan. Innalillahi. Itu namanya Khawarij. Sudah tahu ada petunjuk kebenaran dalam ayat, tapi mereka mengatakan nanti pokoknya di akhirat kita buktikan mana yang benar mana salah. Innalillahi. Itu Khawarij namanya. Jadi cara berpikir begitu, cara berpikir Khawarij. Ya, sudah jelas Al-Quran. Dzalikal kitab, di awal-awal kitab Al-Quran sudah mengatakan dzalikal kitab, ai hadzal kitab la raiba fi, enggak ada keraguan. Apa maksudnya? Jadi petunjuk bagi siapapun jika ingin menjadi bertakwa kepada Allah, ingin meningkatkan kualitas ketakwaan. Orang Khawarij enggak begitu. Nah, wal'iyadzubillah. Nah, ya. Jadi yang rukun itu lepas dari anak panah, ya, padahal tadi ada di namanya anak panah, pasangannya ya busur, ya.
Anak panah nama lawannya busur, ya harusnya kemana-mana pun jangan sampai lepas. Artinya kalaupun lepas pun diambil lagi. Ini nggak bisa, la ya'ud. Itu teman-teman. Yang bahayanya tuh la ya'ud, nggak kembali. Harusnya kalau anak panah itu ngikutin aturan busur, ya, setelah dapat target, dapat buruan, bisa diambil lagi masuk. Ini enggak, kata Rasulullah. Lepas begitu saja. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ikut aturan busur. Busur itu pasangannya anak panah. Wahai anak panah, jangan kemana-mana. Engkau hanya tugas dengan tugasnya apa? Mangsa. Kalau engkau sudah dapat mangsa, saya ambil lagi. Nah, dia tidak. Dia mau ngatur sendiri. Si anak panah ini mau ngatur sendiri, nggak mau diatur oleh yang memegang busur, yang punya tujuan, nggak mau diatur oleh Allah. Wa'iyadzubillah. Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan yamruquna minal Islam kama yamruqus sam minar ramiyah. Nah, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Kalau tadi bacaan Quran tidak masuk ke dalam hatinya, tidak melewati kerongkongannya. Kalau ini iman mereka hanya di mulut. Ya, iman mereka hanya di mulut. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya iman mereka tidak sampai ke hati. Apa yang kita pahami teman-teman ketika bicara iman? Iman itu ada 3. Al-i'tiqadu bil qalb atau fil qalb, wa aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan. Ini iman. Salah satu tidak ada, ya sudah, tidak akan benar imannya. Jadi 3 ini harus selalu ada. Dan dimulainya dari mana? Dimulainya dari hati. Hanya proses untuk menghadirkan hati melalui pendengaran, penglihatan dulu. Ya, nanti baru dikeluarkan lagi. Jadi mata kita, pendengaran kita, lisan kita ini sebenarnya untuk mencari kebenaran. Setelah dapat kebenaran, simpan itu dalam hati, maksudnya ilmu, yakini dengan benar. Itu namanya i'tiqad. Jadi i'tiqad adalah ikatan kencang ilmu yang sudah masuk ke dalam hati, yang kita proses melalui pendengaran kita, melalui mata kita. Termasuk sekarang ini, kita ini sedang memproses i'tiqad. Ya, kita kenali hadis, oh hadis, kita lihat, ya, kita dengar, ini adalah hadis Rasul. Masukkan ke dalam hati, ke dalam otak kita, bahasa kita mah, ya. Yakini ini hadis Rasulullah. Nah, kalau orang sudah punya i'tiqad yang benar ataupun yang salah, ya. Yang salah berarti ilmunya salah atau memahaminya salah. Yang benar ilmunya benar dan memahaminya benar. Kalau yang salah bisa jadi ilmunya benar tapi cara memahaminya salah, apalagi ilmunya salah. Apakah ada? Banyak. Min asyratis saati ayyul tamasal ilm minal asagir. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat akan dicarinya ilmu dari ahlu bid'ah. Salah, pasti pemahamannya salah. Mereka pakai hadis Rasul yang sahih tapi dipahami salah, tetap hasilnya i'tiqad yang salah. Nah, jadi i'tiqad itu ini hati, letaknya. Orang yang sudah punya i'tiqad yang benar, terutama dia akan tumbuh di dalam hatinya itu, di dalam dirinya itu amal-amal batin. Seperti keinginan untuk mengamalkan, itu namanya mahabbah. Oh iya ya, berarti jangan sampai saya seperti ini. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, baik dengan sendirinya atau dengan orang lain, oh berarti kita ini nggak boleh begitu. Itu artinya sudah tumbuh di dalam diri kita mahabbah, amalan batin sudah tumbuh. Nah, kalau sudah mahabbah ada, khauf ada, khosyah ada, khusyuk ada, tawakal ada, dan semua amal-amal batin akan tumbuh. Mahabbah cirinya keinginan untuk terus memperbaiki keimanan,
Khauf, takut saya kalau sampai terpapar seperti ini. Jadi akan tumbuh di dalam diri hati kita mahabbah dan lain sebagainya, amal-amal hati, bila ilmu itu sudah masuk ke dalam hati. Itu pasti teman-teman. Makanya kalau bahasan Al-Ba'in Nawawi yang nomor 1 itu namanya niat. Jadi teman-teman bisa melakukan sesuatu itu karena sudah tahu, oh harus begini-begini. Akhirnya tinggal menunggu waktu dan tempat, kerjakan. Itulah dari amal-amal batin yang proses awalnya kita seperti ini, membaca, melihat, mendengar dan sebagainya. Nah, orang-orang Khawarij la yujawidu imanuhum hanajirahum. Mereka seperti itu. Waktunya tidak cukup. Dikit aja lagi. Ya, dikit aja teman-teman. Sampai pukul 5 ininya nih, angka 5. Saya tidak baca hadisnya ini atau gimana nih? Kalau sudah lihat waktu sedikit, saya jadi kurang fokus ya. Saya langsung saja ke sini teman-teman. Ya, lihat. Di antara faedah dalam hadis. Ya. Jadi dalam hadis ini ceritanya Sayyidina Ali mengirim ya dari Yaman kepada Rasulullah di Madinah. Nah, mengirim apa? Mengirim harta, dikatakan harta rampasan perang, berupa emas tapi masih bercampur tanah. Ya, masih bercampur tanah. Nah, kemudian diterima oleh Rasulullah. Rasulullah bagikan ke pimpinan perang. Ya, ada 4 pimpinan perang. Nah, setelah Rasulullah bagikan, ada orang-orang Quraisy merasa tidak terima, tapi mereka tidak berkomentar. Ya. Nah, di saat itu muncul seseorang. Nah, ini teman-teman ingat, yang penampilannya seperti kita. Penampilannya itu seperti kita, berjenggot tebal. Ya, hanya itu dia matanya cekung, pipinya agak menonjol, dahinya jenong, kemudian kepalanya botak, ya. Pakaiannya tidak menutup mata kaki. Jadi tidak isbal. Namun apa yang menjadikan keprihatinan, dan ini menjadi bahasan Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah, kalau ketemu orang ini kita bunuh. Dan siapapun yang bisa menemukan orang yang seperti ini dibunuh. Nah, tapi ulama menjelaskan tidak sembarang kita membunuhnya. Yang membunuhnya adalah umara, ya, umara seperti itu, punya kewenang. Nah, teman-teman, apa yang membuat Rasul mengatakan orang ini harus dibunuh? Bahkan jika berhasil membunuh orang ini bisa menjadikan pahala surga. Orang ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ittaqillah, i'dil." Begitu. Wahai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. I'dil, berlaku adillah kamu. Itu yang dikatakan. Jadi begitu beraninya orang ini. Rasulullah suruh bertakwa, padahal Rasul at-Qannas. Rasulullah itu orang yang paling bertakwa dan dicontoh oleh kita. Dia mengatakan, ittaqillah, i'dil, berbuat adillah, bertakwalah kepada Allah. Rasulullah, ana ahakku bittaqwa, saya adalah orang yang paling benar takwanya dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa man ya'dil fa in lam a'dil, lantas siapa yang akan berbuat adil kalau bukan saya? Nah, ini Khawarij teman-teman. Jadi Rasulullah dibegitukan. Coba teman-teman mulai bayangkan sekarang. Rasul sudah mengajarkan ini. Kalau kita mengatakan masih ada yang lain, sama enggak? Sama nilainya.
Jadi tidak harus dengan mengatakan, ya Rasulullah ittaqillah, enggak harus begitu. Tapi dengan menambah-nambah amalan yang Rasulullah tidak pernah mengajarkan, itulah maknanya seperti itu. Ya, jadi dicontohkan dengan lafaz begitu, tapi maknanya luas sekali. Ya, berarti ketika kita mengamalkan hal-hal yang di luar contoh Rasulullah, menganggap ada amal-amal yang bisa meningkatkan kualitas dirinya, yang dari Rasulullah belum. Wal'iyadzubillah. Teman-teman mohon maaf, kita lanjutkan Sabtu depan aja. Ya, ini sudah lewat waktunya. Jadi ini sementara, kalau teman-teman mau sekedar untuk renungan dulu, nanti minggu depan, Sabtu depan kita lanjutkan. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok orang Khawarij, ya, yang tidak mengakui ketakwaan Rasulullah, yang tidak mengaku kualitas ketakwaan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, inna min didi hada qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawidu hanadirahum. Nanti akan muncul dari manhaj orang ini, ya. Jadi tidak semata-mata nasal, tidak semata-mata tulang sulbi, ya. Tidak semata-mata tulang sulbi, bukan. Tapi dari manhaj, dari cara berpikir orang ini, nanti akan ada yang mengikuti, gitu maksudnya. Ya, jadi bukan benar-benar lahir dari orang ini, bukan. Tapi dari manhaj, dari cara bertindaknya orang ini dalam beragama, nanti akan muncul orang-orang lain yang mengikuti dia. Gitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.